Renungan Hari Jumat Agung, Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Tema renungan, belajar dari pengalaman Yudas Iskariot. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam kisah sengsara Yesus, terdapat kisah-kisah kecil yang menarik untuk direnungkan. Misalnya, kisah tentang murid-murid Yesus yang tertidur ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Atau kisah tentang Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Atau kisah tentang Pilatus yang mencuci tangan. Kemudian kisah tentang Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus dan sebagainya. Tetapi salah satu kisah yang paling tragis adalah kisah tentang pengkhianatan Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus yang dipilih Yesus sejak awal karyanya di depan umum. Dalam daftar nama para rasul, nama Yudas selalu disebutkan. Tetapi setelah namanya disisipkan satu keterangan lain, yakni Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Injil Lukas bab 6 ayat 11. Itu berarti bahwa Yudas tidak dilahirkan sebagai seorang pengkhianat. Pengkhianat adalah pilihan pribadinya setelah dia menjadi murid Yesus. Mengapa Yudas menjadi pengkhianat? Ada beberapa dugaan. Pertama, sebagai anggota partai Selot yang berhaluan keras, Yudas kecewa dengan Yesus yang tidak berbuat apa-apa untuk melawan pemerintahan Romawi dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kedua, dia juga mungkin kecewa dengan Yesus yang merangkul orang-orang kafir atau orang-orang bukan Yahudi untuk bergabung di dalam kerajaan yang akan didirikannya. Yudas Iskariot adalah mirip dengan pengkhianat lainnya, yakni Brutus, seorang tentara biasa yang kemudian membunuh Kaisar Roma, Julius Caesar yang sangat terkenal itu. Nama Yudas Iskariot disebutkan beberapa kali di dalam kitab suci. Yudas dipercayakan sebagai pemegang kas kelompok Yesus dan murid-muridnya. Pada suatu kesempatan di Betania, ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, Yudas melakukan protes. Mengapa minyak narwastu semahal itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada para fakir miskin? Tetapi hal itu dikatakannya bukan karena ia sangat memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes bab 12 ayat 5-6. Kemudian tawarannya kepada imam-imam kepala sekali lagi menunjukkan bahwa Yudas adalah seorang mata duitan. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 keping perak kepadanya. Injil Matius bab 26 ayat 15. Maka Yudas pun menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara-saudari terkasih, dalam karyanya yang berjudul Komedi Ilahi, Dante Alighieri yang menempatkan Yudas
pada bagian yang paling dasar di neraka, bercerita tentang pertobatan pada saat-saat terakhir dari Manfred, putra Friedrich II, Raja Sisilia yang dianggap paling jahat sehingga diekskomunikasikan. Tetapi menjelang saat-saat terakhir, ketika ia terluka dalam perang, dia bertobat. Dia menangis dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, serta memohon pengampunan daripadanya. Mungkin disinilah kesalahan Yudas. Dia tidak memohonkan pengampunan pada Yesus, seperti yang dilakukan oleh penjahat di atas salib, melainkan mengakhiri hidupnya atas cara yang sangat tragis, yakni membunuh diri. Hal yang penting dari kisah Yudas mungkin bukan pengkhianatannya, tetapi tanggapan Yesus atas pengkhianatan itu. Yesus tahu apa yang terjadi di dalam diri Yudas, tetapi dia tidak mau mengungkapkannya kepada murid-murid yang lain. Dia ingin memberi kesempatan kepada Yudas sampai saat-saat terakhir untuk bertobat dan kembali kepadanya. Petrus juga pernah melakukan kesalahan karena menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia menyesal dan kembali kepada Yesus, dan Yesus menerimanya kembali. Hal yang sama mungkin juga akan dilakukan oleh Yesus terhadap Yudas, andai kata Yudas mengikuti Yesus dalam jalan salib ke Kalvari dan memohon pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yudas ini? Siapakah yang patut kita contohi? Petrus atau Yudas Iskariot? Petrus menyesal atas apa yang telah dilakukannya, yakni menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan Yudas juga melakukan hal yang sama. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, dan mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Di manakah letak perbedaan antara Petrus dan Yudas? Perbedaannya terletak di dalam hal ini, yakni Petrus percaya kepada belas kasih Allah, sedangkan Yudas tidak. Kesalahan Yudas yang paling besar bukanlah mengkhianati Yesus, tetapi tidak percaya pada belas kasih Yesus. Dia meragukan belas kasih gurunya. Apabila kita telah melakukan pengkhianatan seperti yang telah dilakukan oleh Yudas, entah dalam bentuk apa saja, maka jangan meneladani dia dalam hal tidak percaya kepada belas kasih Allah. Gereja telah menyiapkan bagi kita suatu sarana yang memungkinkan kita bersatu kembali dengan Allah, yakni sakramen tobat. Sakramen tobat memungkinkan kita mengalami belas kasih Allah, sehingga pada malam Paskah, di dalam pujian lilin Paskah, kita bernyanyi, "Oh salah yang membahagiakan, yang berjasa memperoleh penebus yang agung." Yesus akan menghapus semua dosa kita, asalkan kita mau bertobat, sehingga dosa-dosa itu menjadi salah yang membahagiakan. Karena di dalamnya kita boleh mengalami cinta dan belas kasih Allah yang luar biasa. Sama seperti Yudas, kita mungkin adalah orang-orang berdosa, tetapi tidak seperti Yudas kita adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan belas kasih Allah melalui sikap tobat yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin.